Oke, halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan saya Emri Simorangkir. Kali ini saya didampingi oleh wanita yang cantik ya. Ya wanita semua cantik ya. Siapa lagi kalau nggak kita bersama teman kita, rekan kerja kita ini, Kak Irina. Halo Ina. Hai Bang Emri. Apa kabar ini? Ya, alhamdulillah baik. Yes, keren banget ya. Jadi ini puasa gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Iya. Jadi di episode kali ini, di podcast kita ini, kita lagi mau ngobrol santai lagi sama sobat trader kita ya. Apalagi kayak kemarin itu banyak banget pertanyaan seputar tentang investasi bodong dan lain-lain semuanya. Dan banyak banget respon yang positif dari sobat trader. Karena kita ini podcast equity ini membagikan informasi yang baik, informasi yang bagus dan yang positif pastinya ya. Nah, ya aku juga sering lihat-lihat juga kan. Suka juga nonton ya? Sebelumnya gitu kan. Iya. Dan akhirnya diundang lagi ke podcast ini. Jadi seneng sih gitu. Iya. Jadi ini kita mau ngobrol nih di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini ya, di kantor itu bagaimana? Yang kamu lihat di hari biasa, di hari seperti sekarang lagi bulan puasa semua, apakah tetap beroperasi atau seperti apa kira-kira ya? Ya sebenarnya kalau untuk cara kerja bedanya sebelum puasa sama selagi puasa ini nggak ada bedanya. Tetap kita harus cari margin, tetap harus perekrutan. Cuman bedanya mungkin di kita yang lagi sahur tuh kan bangun tuh kan subuh. Terus setelah itu sholat subuh, mungkin ada beberapa staff dari kita juga, termasuk aku juga kan tidur lagi tuh. Jadi bangunnya lagi tuh di jam 6 atau di jam setengah 7 tuh kan mungkin mata tuh agak berat. Jadi mungkin kerja tuh lebih ke ngantuk. Banyak staff kita lebih ke efeknya kayak ngantuk, kayak gitu sih sebenarnya. Cuman bedanya tetap nasabah pengen ketemu, kita harus tetap prospek, perekrutan training, briefing. Ya, kita tetap jalankan. Berarti jadi kalau seperti saya nih kan, saya kan nggak puasa ya. Berarti sangat-sangat berpengaruh juga ya, dia ada ngantuk gitu ya, karena bangunnya sahurnya pagi ya. Tapi dari kita juga yang kayak aku juga pribadi kan kadang sahur tuh juga nggak subuh, kadang dibuat sahur tuh jam 1. Jadi ya memang prepare aja. Ya kita harus atur jam waktunya kita. Atau juga sebelum puasa juga banyak juga yang ngantuk. Jadi kita nggak tahu juga kenapa. Jadi nggak jadi alasan sih kalau puasa sebenarnya. Oke, jadi artinya tetap semangat kerja walaupun lagi puasa, lagi gak puasa juga, tapi tetap kerja dengan sukacita ya. Benar. Karena kalau kita punya mimpi atau impian, ada tujuan yang mau kita capai, kalau nggak kerja nggak bisa. Karena kalau kita hanya berdoa aja, kita nggak kerja, itu orang malas ya. Ya. Atau kita hanya bekerja tapi nggak berdoa, itu sombong sobat trader. Jadi di kantor kita ini kita memang berdoa dan bekerja itu seimbang. Jadi kita sangat-sangat bergembira dalam kita bekerja ya. Jadi mungkin ini Ina, aku mau ngobrol juga nih. Sobat trader kan pengen tahu nih, seperti apa sebenarnya ruang lingkup pekerjaan kita ini. Jadi kita mau sharing sama sobat trader, mereka pun bisa tahu informasi bahwa kadang kan banyak banget yang melihat kerjaan kita ini seperti kita cari-cari nasabah gitu. Oh iya oke. Padahal menurut saya itu nasabah itu bukan dicari, tapi bagaimana kita membangun silaturahmi yang baik dengan masyarakat, dengan semua klien-klien kita, dan terjadilah kerjasama, benar nggak? Ya benar. Jadi banyak orang yang berpikir cuman kita ini cari nasabah. Kalau menurut Ina sendiri, seperti apa pekerjaan yang kita lakukan ini? Dan juga mungkin Ina udah berapa lama sini? Aku mau tanya dulu. Kalau aku di sini ntar bulan 9 pas 3 tahun. Udah 3 tahun di sini ya? Wih, keren. Kalau misalnya nggak nyaman, pasti nggak mungkin sampai 3 tahun ya? Iya dong, pasti. Atau juga kalau ditanya tadi ya mengait dengan pekerjaan kita cari-cari nasabah itu sebenarnya sesuatu sudut pandang orang yang nggak bisa kita hilangkan. Oh iya benar. Iya, mau orang bilang kita cari nasabah itu nggak bisa kita bilang kita nggak cari nasabah. Ya orang sudut pandangnya udah pendapat mereka memang kayak gitu. Dan dari dulu sampai sekarang tuh tetap ada yang seperti itu. Cuman sebenarnya kalau mereka mengikuti cara kerja kita nih sebenarnya ya kan di pekerjaan bukan EWF ya, pialang, di jenis pialang kayak gini, kita memang kan investor. Untuk cari nasabah, kesannya kan mungkin ke jalanan. Nah ini nih aku juga dipikir 3 tahun yang lalu nih, flashback kan ya, cari nasabah tuh yang kayak kita turun ke lapangan, terus kita ketok-ketok pintu ya kan,
atau disebar ke mall cari orang kaya, sebenarnya itu salah. Tapi orang karena nggak belajar di tempat kita kan harus ada training juga kan. Iya, benar. Sebelum masuk pun kita harus trainingin dulu nih. Benar sekali. Dikasih tahu kok cara kerjanya kayak gimana ya, dimana kita membangun kepercayaan, dimana orang yang punya titel, orang yang punya posisi bisa percaya meletakkan dananya untuk berdagang, mengalokasikan dananya itu untuk di perusahaan kita. Memang hebat loh kita sebenarnya. Kita bisa ketemu dengan orang-orang besar. Kita cuman modal kepercayaan, orang bisa dagang sampai miliaran di perusahaan kita. Itu sebenarnya keren loh kalau orang lihat sudut pandang yang baik. Tapi untuk orang yang melihat perusahaan yang cari nasabah, dia akan terus-menerus cerita ke orang. Kalau itu nggak bisa habis-habis. Jadi sebenarnya kalau dibilang seperti tadi kita ini hebat, ya aku pikir memang pada dasarnya semua orang tuh hebat ya. Iya. Cuma namun dengan mindset yang salah, dengan pola pikir yang salah, kehebatan dan kekuatan itu jadi turun. Jadi kita jadi semakin mengecilkan mimpi dan tujuan kita. Benar nggak? Nah, jadi kalau seperti Ina ada di kantor ini kan pastinya kamu punya tujuan dong, punya mimpi. Apalagi udah 3 tahun ya. Ya, benar. Nah, apa yang membuat kamu itu memilih PT Equity World Future Medan sebagai tempatmu, sebagai ladangmu untuk kamu bisa menggarap dan menggapai mimpi dan tujuanmu? Oke. Nah, ini banyak pertanyaan juga sama aku ya. Jadi anak-anak staffnya aku, orang teman-teman aku juga pada nanya kan, apa sih yang kau lihat kalau kau kerja di situ, apa yang kau mau gitu kan? Karena yang aku lihat sih perusahaan ini yang bisa memberikan gaji yang besar, yang dimana di pekerjaan lain kita tidak dapatkan itu. Ya kita sini kan bekerja sambil belajar ya kan. Nah, abang juga udah rasain itu ya, bekerja sambil belajar, bukan cuman work hard, work smart juga. Di sini tuh keren gitu, dimana orang kan banyak yang kuliah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kita di sini tuh pekerjaan yang kita laksanakan itu tanpa kuliah. Kayak aku tamat SMA nih. Oh iya? Iya, aku Tapi kamu tamat SMA, tapi ini ada yang menarik ya Sobat Trader. Ternyata Ina tamat SMA tapi dia memiliki wawasan yang sangat luas ya. Aku nggak nyangka juga. Iya, aku tamat SMA. Cara kamu berbicara juga seperti sarjana, lagi proses kuliah juga ini sekarang ya. Nice, aku bakal kuliah itu pastilah, karena kita juga ada jenjang karir ya untuk wakil pialang berjangka, itu pastilah kita Oh, ikutin. keren. Ya, jadi aku yang tamat SMA ini kan kadang itu tadi orang kan pada mikirnya aku kan S1 tuh, aku S1, aku S2, aku D1, aku D3, mana cocok dengan pekerjaan ini. Nih lihat, coba nih yang S1, yang S2 sampai detik ini. Ayo lihat penghasilan nih, kita adu penghasilan dong. Oh, adu penghasilan ya. Iya. Sama yang S1. Nah, jadi di sini Sobat Trader semua, pendidikan penting. Yes. Tapi bagaimana kita memanfaatkan pendidikan yang kita terima itu dengan maksimal. Apalagi di kantor kita ini, di PT Equity World Future ini, kita akan diadakan juga beberapa tahapan untuk menjadi wakil pialang berjangka, dan itu membutuhkan D3 dan S1. Iya. Dan lebih tinggi lagi tingkatnya untuk bisa ikut dapatkan program itu. Yes. Dan kamu akan menjadi wakil pialang yang memiliki lisensi ya. Iya, lisensi di Babopti. Apalagi kita juga sebagai bisnis konsultan juga, kita juga akan ikut ujian Babopti Iya, juga, dan benar. mendapatkan lisensi untuk kita bisa berdagang dan Keren lah bertransaksi. pokoknya, iya. Dan buat orang-orang yang memang belum mampu dan belum mau untuk upgrade dirinya, yang mau biasa-biasa aja, ya memang jujur tidak akan bisa bersaing di dunia pekerjaan bidang seperti kita ini ya. Pastilah bang. Nah itu tadi apa yang membuat Ina menggapai mimpi itu dari EWF Equity World Future Medan? Kamu pilih apa karena memang dekat ke rumah, atau apakah memang kenapa kamu nggak pilih yang perusahaan lain kira-kira? Nah jadi jujur ya, sebenarnya aku tuh kan perantauan tuh kan bang. Nah jadi banyak nih temen aku banyak pengen kerja di sini sebenarnya, cuman mereka nggak mampu, jadi nggak berani gitu. Seperti yang kita lihat nih, kita kan pasti kerja di sini kan ada atasan kita, manajer kita lah, soalnya manajer aku lah di ruangan kan. Ya dia kerja 3 tahun tuh udah dapat rumah, ya rumahnya nggak rumah-rumah yang kayak biasa gitu ya, ya rumah yang di Citralen. Ya itu satu motivasi, bisa dapat beli mobil dalam hitungan bulan, bahkan tahun, bahkan bulan tuh kita bisa lihat contoh. Berarti kita kan mikir nih, oh dia bisa, aku kenapa nggak bisa? Toh sama-sama cewek, nggak ada bedanya, kita juga sama-sama makan nasi. Berarti kalau dia dapat rumah dalam hitungan 3 tahun, berarti aku harus bisa dapat sebelum 3 tahun, aku udah harus bisa dapat.
kan motivasi sendiri. Berarti aku mikirnya, berarti pekerjaan ini bisa memberikan penghasilan yang lebih dari pekerjaan yang lain. Nah itu sih sebenarnya pekerjaan ini kan kerennya di mana kita penghasilan kita itu unlimited gitu sih bang. Kita yang atur sendiri mau gaji berapa, mau kita gaji 100 juta, mau 200 juta, kita yang atur mau gaji berapa. Oke, artinya memang Ina memilih EWF ini, begitu juga dengan saya yang memilih perusahaan kita ini untuk bekerja karena kita mau mengupgrade penghasilan kita itu unlimited, bukan sekedar gaji pokok ataupun standar enggak. UMR kan. Iya. Jadi orang yang ada di sini karena mereka mau upgrade gajinya itu ya puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran ya sebulan ya. Bener. Sobat trader harus paham, di sini kita bisa mempunyai peluang penghasilan tuh puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran per bulannya. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk kita kerja lebih giat lagi, kerja lebih semangat lagi. Namun nggak semua orang yang bisa di sini, Ina. Iya, benar nggak, Ina? Bener, Bang. Di sini benar nggak katanya no customer no salary? Iya bener. No customer no salary. Artinya nggak ada konsumen, nggak ada klien, berarti nggak ada gajinya dong? Iya. Menurut kamu gimana itu? Kita bukan nggak ada gaji, kita ada gaji. Kalau nggak ada gaji kita nggak mungkin kerja sampai detik ini dong bang ya. Iya benar. Sebenarnya itu tahap awal sih. Jadi berarti kita kan ada jenjang karir kan bang. Oke. Nah contoh kita jadi seorang manajer nih. Kita kan berhubungan dengan customer. Gak mungkin kita karena kita pangkat kita S1 terus aku kan S1 aku harus naik SBC, contohnya kayak posisi di SBC aku harus naik di posisi manajer dong. Jadi bayangkan kalau kita seorang manajer dan setiap kita tanya nih, halo bu ini gimana ya bu untuk nasabah, oh aku nggak tahu, aku nggak pernah handle nasabah, aku langsung naik manajer. Nah jadi sebenarnya kita di sini nggak ada kerja yang cari-cari nasabah. Memang untuk no customer no salary kita kan di sini bukan cuma perusahaan yang jasa, kita juga jasa. Iya benar. Iya jadi nasabah bertransaksi, mereka membutuhkan kita untuk jadi seorang konsultan. Jadi kalau dibilang no customer no salary itu benar, tapi itu di tahap awal. Jadi kalau kita di posisi, karena ada dijelaskan nih posisi yang dimana untuk mendapatkan gaji pokok nih, kita kan UMR Jakarta ya bang, untuk perusahaan kita nih UMR Jakarta. Di posisi itu bukan berarti kita cari nasabah baru ada gaji, cari nasabah baru ada gaji dan tidak bertarget juga ya. Contohnya aku ada temen nih bang bilang gini, berarti aku harus cari semakin banyak nasabahku, berarti ada target kayak 10 nasabah 1 bulan baru gajiku bisa keluar. Nah ada yang berpikiran seperti itu. Sebenarnya enggak. Aku juga pertama kali dapat 1 nasabah kan kerja 1 minggu tuh. Aku 1 minggu nasabahku join, di pekerjaanku 3 bulan aku langsung naik posisi. Jadi aku udah tuh nasabah udah bisa naik manajer tuh. Wih keren. Iya yang kayak gitu. Berarti sama Ina sendiri no customer no salary itu nggak masalah ya? Nggak masalah bang. Itu aku rasa sih itu hal yang wajar karena kita kan harus kerja dulu baru dapat gaji kan. Benar, setuju. Nah ya mana ada pekerjaan yang ku kasih kok segini, kok kerjakan ini, itu di luar nalar lah kalau gitu. Jadi sobat trader harus tahu juga bahwa dimanapun kita bekerja kita harus melakukan sesuatu baru kita mendapat penghasilan di akhir bulan biasanya. Nggak ada orang yang situ masuk kerja situ dia langsung dibayar, nggak ada. Jadi dimanapun tempatnya sama sebenarnya. Namun kita di sini lebih ke apa ya? Lebih ke seperti memaksa diri kita untuk upgrade lagi. Bukan kita. Jadi kalau kita mau tenang-tenang ya penghasilan kita tenang. Sama seperti ini. Nah, aku ada lihat pengusaha salah satu toko ya, pengusaha salah satu toko. Jadi tokonya ini tutup jam 9 malam. Tutup jam 9 malam. Jadi yang pengusahanya ini nggak ada di situ, yang ada karyawannya. Ada orang yang mau memborong belanjaan di toko ini, dia datangnya sekitar jam 9 kurang dikit lagi udah mau tutup dia. Tiba-tiba si karyawan toko ini bilang, Pak udah mau tutup, padahal dia mau borong belanja. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena si karyawan ini memang mentalnya karyawan. Coba tadi yang di dalam ini adalah pemiliknya, si pengusaha itu. Walaupun dia udah mau tutup jamnya, ada orang mau belanja sedikit pun dia pasti akan buka. Oke silakan dilayani dengan hati. Jadi sobat trader harus tahu, orang yang bisa bekerja di perusahaan kita ini adalah orang yang memiliki mental pengusaha, bukan mental karyawan ya. Jadi walaupun no customer no salary katanya, kalau aku bilang di sini salary-nya gila-gilaan, penghasilan kita gila-gilaan. Bahkan kita bisa dapat ratusan juta per bulan ya. Dan itu memancing ambisi kita untuk kita memaksa diri kita untuk belajar, terpacu. Benar. Jadi di sini sobat trader nggak perlu takut kalau kita memang orang yang pejuang.
kalau kita memang pejuang kehidupan nggak perlu takut nggak dapat uang ya, karena ini ladangnya uang, benar nggak Ina? Iya benar. Ini ladangnya uang, jadi kita harus memaksa diri untuk lebih semangat lagi. Nah, untuk Ina sendiri, mungkin Sobat Trader penasaran juga ya. Tadi kita ceritakan tentang enjoynya kita kerja di sini ya. Apa kira-kira pernah kesulitan yang kamu alami selama kamu bekerja di perusahaan kita ini? Oh, Nah, kalau untuk kesulitan sih lebih ke diri sendiri ya Bang ya. Di mana kita memposisikan diri kita menjadi seorang atasan leader, sedangkan bawahan kita tuh mungkin ada yang lebih tua. Oh iya, aku pernah, iya. Ada yang lebih tua dari kita. Ada dulu mungkin dia pernah kerja jadi seorang manajer, Iya. dan di sini dia harus mulai dari bawah tuh. Kadang kita merasa kayak apa ya? Apakah aku harus lebih segan atau dia harus segan sama aku nih? Jadi memposisikan dia, cuman ya semuanya bisa dijalanin juga karena kita juga sering ke atasan, karena saya juga punya pengalaman. Ternyata di sini semua dari nol. Aku harus menganggap diriku adalah manajernya dia harus ikutin apa yang harus aku lakukan, karena mungkin dia di pekerjaan lain dia adalah seorang manajer, tapi di sini aku manajernya dia. oh berarti dia lebih ke seperti, oh ini udah ada banyak pengalamannya, apalagi Ina masih terbilang muda ya Sobat Trader. Iya, tamat SMA lagi. Tapi udah jadi manajer yang luar biasa ya di kantor kita ini. Jadi sebenarnya Sobat Trader juga harus tahu, walaupun kita di sini masih muda, tapi saat kita berada di kantor ini kita langsung jadi pengusaha dan kita membuat lowongan pekerjaan terbuka. Iya. Jadi masing-masing kita itu dididik untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang yang bisa bersosialisasi sama masyarakat, dan untuk menjadi orang yang punya semangat tinggi ya. Jadi walaupun banyak banget yang melamar kerja ke tempat kita itu orang-orang yang udah pernah kerja sebelumnya, usianya lebih tua dari kita, itu nggak masalah. Tapi di sini kita menjadi orang yang membuka lowongan pekerjaan, dan siapa yang melamar sama kita itu adalah orang-orang pilihan yang kita tetapkan lolos, memenuhi kriteria dan syarat dalam kita membangun fondasi bisnis kita. Karena Sobat Trader harus tahu juga, di setiap manajer yang ada di perusahaan kita ini masing-masing itu punya istana kerajaannya sendiri. Iya, benar. Jadi membina kerajaannya sendiri. Contoh seperti manajer Ina membina timnya sendiri dengan tim dia sendiri, dengan cara dan peraturan sendiri Iya, ya. sistem sendiri. Sistem sendiri. Seperti saya dengan Merdeka Financial Club saya, di tim saya, kita juga membina tim saya dengan peraturan saya sendiri, dan saya mengajak semua supaya bagaimana kerja lebih semangat dan kerja dengan sukacita. Itu Merdeka Financial Club itu nama tim abang ya? Nama tim aku, nama tim Ina apa? Nama tim Ina. Gak ada, tim Ina aja. Oh, tim Ina, Iya. keren-keren. Tapi keren sih. Ah, Berarti iya. merdeka semua financial. Amin, amin. Jadi itu doa dari aku. Kita doa. Jadi di sini bisnis kita lebih ke melayani, dan kita buka lowongan pekerjaan. Kita mengajak orang-orang yang memang mumpuni, orang-orang yang semangat, dan orang-orang yang nggak mau malas-malasan. Karena kita juga nggak mau di tim kita orang yang malas ya. Iya dong bang. Ya memang kita bagaimana caranya itu harus produktif. Iya, benar. Setiap harinya. Bulan puasa kita tetap produktif kan. Harus. Jadi sebenarnya kesulitan itu lebih ke diri sendiri dulu ya. Kesulitannya kita menganggap Ya, balik ke diri sendiri lagi. apakah kita bisa, apakah kita tidak bisa. Namun sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang positif, semuanya bisa kok ya diatasi. Bisa diatasin kok. Nah, selama Ina di sini, apakah semua keluarga mendukung kerjanya di sini, ataukah ada keluarga juga yang nggak mendukung? Kamu selama di sini udah 3 tahun ya tadi ya? Iya, udah hampir 3 tahun lah kita bilang. Iya. Ya. Oh mungkin kalau yang bertolak belakang dengan pekerjaan aku yang sekarang tuh, mungkin kalau sekarang udah nggak semua mendukung. Dulu pertama kali aku kenal perusahaan pialang, nah aku cerita ke orang tua yang paling tidak mendukung. Orang tua yang nggak mendukung ya? Alasannya? Ya takut lah anaknya kan, nanti kalau dikejar-kejar polisi loh, nanti perusahaan itu lari kayak mana? Maksudnya bukan yang kayak udah kalau ada pekerjaan lain ini bapak ada kerja kayak gini ini aja gitu. Cuman satu, aku punya kakak kembaran aku nih ya. Oh, kamu kembar ya? Iya. Oh iya ya. Jadi kembaran aku tuh kan dia kerja di Polres, kantor polisi ya di kampungnya aku. Nah dia bantu cek perusahaan kita kayak gimana. Nah dia bantu untuk bisa meyakinkan orang tua. Akhirnya orang tua bilang yaudah pelajarin dulu dan segala macam. Akhirnya yaudah selama aku kerja ini pelan-pelan akhirnya orang tua sendiri yang paling mendukung untuk saat ini. Gitu bang. Oh, jadi orang tua tadi bilang ini ada pekerjaan dari bapak gitu ya? Iya ditawarin aku kerja Aku di tuh- tempat. Itu yang jadi kepala desa ya? Oh enggak ada ya, bercanda ya. Jadi Sobat Trader semua harus tahu Iya. juga ya, ternyata banyak orang berpikiran tadi sepertinya tadi
Ina juga dilarang orang tuanya memikir bahwa nanti dikejar polisi, Iya. dicari. Aku kasih tahu sama sobat trader, kita di sini bukan afiliator ya. Yes, Kita bukan iya. afiliator, tapi kita adalah orang-orang bisnis konsultan yang udah memiliki lisensi untuk kita bisa mulai jualan, untuk kita Iya. bisa mulai mensosialisasikan. Pokoknya aman lah. Jadi kita sebenarnya bisa dibilang termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga ya, seperti guru juga kita ya, karena kita mengedukasi investasi yang Iya. resmi dan transparan. Kita ceritakan peluang dan resiko Iya. tanpa ada yang ditutup-tutupi. Benar sekali bang. Dan Ah. keuangan nasabah juga bukan dengan kita. Benar. Gitu. Keuangan nasabah juga bukan di perusahaan kita, Iya. jadi nggak ada lari-lari tadi. Iya, jadi orang tua udah nasabah- tahu, orang tua udah ceritain. Dan endingnya juga aku ada satu nasabah yang dimana orang tua sendiri yang tawarkan itu untuk jadi nasabah. Orang tua aku sendiri yang prospekin nasabah itu bang, karena saking kan orang tuanya udah legalitas, uang di mana, keamanan dana dan resiko, akhirnya teman bapak aku juga join di sini dan Oh, bapak aku gitu. sendiri yang prospek. Jadi orang tua yang prospek ya. Iya benar. Artinya kalau mungkin banyak banget sobat trader yang mau melamar kerja di perusahaan kita, terus misalnya mereka ditanyain kenapa mereka nggak direstui orang tua untuk kerja di perusahaan kita kayak kamu tadi pengalamannya, apa pesanmu buat mereka teman-teman kita sobat trader ini yang mereka mau kerja nih tapi dilarang orang tuanya gitu? Oh, Cara sebenarnya yakinkannya gimana? Iya, nah sebenarnya orang tua tetap ya kita minta restu ke orang tua, tapi pada saat itu mungkin aku ngerasa durhaka nih bang, karena nggak ikutin apa kata orang tua, cuma mikir gini, sama kayak cari jodoh. Nah aku ada dengar salah satu teman aku bilang gini, sama kayak cari jodoh bang, kalau kita dipilihkan jodoh kita tuh gimana sih rasanya, sama kayak masa depan gini bang. Jadi sebenarnya orang tua mana sih yang sebenarnya pengen anaknya kerja no customer, lebih ke situnya sih sebenarnya, no customer no salary kan. Cuman kita yang bisa membuktikan ke orang tua, ya kalau udah orang tua ngomong kayak gitu, buktikan loh, aku udah dapat customer, aku udah dapat salary di sini. Nah, jadi pembuktian yang paling baik ke orang tua adalah hasil. Jadi tunjukin ke orang tua bahwa di sini aku kasih target 1 bulan, sebelum 1 bulan aku udah harus ada gaji orang tua. Sebenarnya itu nggak salah, orang tua itu tuh wajar banget. Kita juga kalau misalnya jadi orang tua lihat anak kita yang non customer no salary, gimana sih untuk kehidupan dia, apalagi ngekos mungkin perantauan yang gitu. Cuma itu bukan jadi suatu kegagalan ya kalau orang tua ngelarang, akhirnya aku nggak bisa kasih kesempatan dengan orang tua, minta kesempatan sama orang tua kita untuk buktikan. Nah di situ kita bisa buktikan bareng-bareng, ajak atasan kita untuk bantu kita untuk gimana cara meyakinkan nasabahnya kita, baru kita ada hasil, kita naik posisi. Orang tua mana sih yang nggak bangga kan gitu bang. Berarti daripada kita galau-galau, lebih bagus kita yakinkan orang tua kita, kasih waktu. Iya. Kasih waktu untuk kita bisa buktikan bahwa kita bisa sukses di kantor ini ya. Iya benar. Karena jika kita mulai melangkah, pasti kan selalu ada jalan. Ada jalan bang. Sobat trader juga harus tahu, saat kita melangkah, pasti kita akan mencapai garis finishnya. Tapi banyak banget ini Ina, banyak banget teman-teman kita juga, mereka itu dulu pasti kamu banyak banget yang kerja di sini melamar sama bareng-bareng sama sebelum 3 tahun yang kamu di sini, banyak banget ya. Banyak lah. Nah, ini teman-teman itu masih ada atau gimana? Oh udah nggak ada, karena aku tinggal aku sendiri. Oh serius? Nah gitu kenapa bisa seperti itu? Ada 2 sih bang. Yang pertama itu mereka keluar itu mungkin mereka merasa fashion mereka tuh bukan di sini. Padahal salah, aku juga pertama kali, aku bukan di bidang ini juga kan. Cuman mereka tuh gagal sebelum berperang. Oke. Gagal sebelum perang. Dan yang kedua tuh ikut-ikutan, lebih ke ikut-ikutan. Karena aku juga kerja di sini tuh gak ikut-ikutan. Aku datang sendiri, jatuhkan lamaran sendiri, nggak kenal dengan siapa-siapa. Cuman aku mikir, aku kalau ikut-ikutan sama kayak melamar. Aku pernah kuliah dulu kan bang. Jadi aku jangan salah jurusan, karena aku ikut-ikutan. Endingnya aku juga yang kalah. Akhirnya aku keluar, temen aku tetap di sana sampai wisuda saat ini. Nah aku nggak mau ikutin ini. Jadi orang keluar tuh karena apa? Yang pertama dia merasa ini bukan fashionnya dia. Padahal sekeliling aku juga merasa bukan fashionnya. Kayak abang. Pertama kalau abang memang udah ini ya, aku udah dengerin kalau bang Emri ini memang fashionnya lebih kesini sih, dia deh keren. Ada beberapa teman aku gitu, dia ini bukan passion aku, tapi dia bilang bukan passionnya. Akhirnya dia udah bertahan sampai lama, sampai dapat gaji besar, penghasilan besar. Jadi, dan yang kedua digagal tuh karena apa? Ikut-ikutan. Dan itu juga kita juga sebagai orang yang datang ke sini bukan karena ikut-ikutan ya,
udah masih terserah kalian, cuman ya penyesalan datang belakangan. Sampai detik ini mereka juga nggak ngapa-ngapain. Aku ketemu sama temen aku yang pernah ngelamar tuh, ketemu di suatu store. Jadi aku beli ke store-nya itu, dan aku ketemu sama, loh di sini, iya aku di situ, ide keren, aku jadi manajer. Andai aku masih situ jadi manajer lah, kau ngomong balik dong. Andai aku ngikutin kau, jadi kayak kau lah aku sekarang gitu. Oh, jadi kita sebenarnya keputusan kita itu menentukan masa depan juga iya, ya? Iya bang, benar. Ya nggak ada yang instan lah bang. Iya, 3 tahun yang lalu aku juga nggak kayak sekarang kan. Iya. Jadi mungkin juga sobat trader harus tahu ya, dua hal yang membuat setiap orang itu bisa jatuh ya di perusahaan kita yang saya lihat ya, selama saya ada di perusahaan ini. 2 hal yang bisa membuat orang itu jatuh dan menyerah. Pertama itu mereka belum punya uang. Saat mereka belum punya uang, mereka akan mulai galau-galau, mulai merasa mengasihani diri sendiri, mengexcuse diri sendiri bahwa aku nggak bisa lah, aku kurang, rambutku terlalu lebat, rambutku terlalu botak, ini segala macam, mataku besar sebelah, ini alisku besar panjang sebelah. Jadi banyak banget alasan-alasan yang keluar. Padahal sebenarnya alasan-alasan itu hanya untuk melemahkan kita aja. Jadi dia menyerah karena dia belum punya uang. Padahal kalau misalnya orang yang melihat dari sisi yang positif, dia belum punya uang, harusnya dia lebih giat lagi kerja. Iya. Dia harus semangat lagi untuk prospeknya, semangat lagi untuk mempresentasikan produk yang dijualnya. Yang kedua, orang yang udah punya uang dan dia merasa udah cukup, dia dapat sekian puluh juta udah cukup, dia merasa dapat ini udah cukup, dan dia nggak mau lagi memaksa dirinya untuk upgrade. Padahal sebenarnya kalau dia terima puluhan juta, ratusan juta, dia terima itu, dia sebenarnya ungkapan syukurnya dia bisa lipat gandakan lagi. Dia bisa lebih semangat lagi kerjanya kan, karena udah dapat uang. Harusnya kan setiap bulan itu dia bisa upgrade dirinya lagi dengan penghasilan lebih tinggi lagi, benar nggak? Jadi banyak orang bisa jatuh karena 2 hal ini. Dia belum punya uang dan dia udah punya uang dan dia bisa menyerah. Tapi orang yang stabil, yang orang yang bersyukur, dia akan mulai upgrade dirinya. Dia dapat sekian puluh juta, bulan depan dia dapat lagi sekian ratus juta, dapat lagi miliaran setiap bulannya. Dia akan paksa dirinya lagi untuk bekerja lebih maksimal, karena dia tahu saat kita bersyukur, ungkapan rasa syukur itu kita lipat gandakan lagi apa yang kita dapat, apa yang kita terima gitu. Tapi benar sih bang, kalau aku yang lihat kerja kita ini gini bang, kita akan terus bekerja saat kita tidak punya uang, dan kita tetap terus bekerja saat kita sudah punya uang pun tetap harus bekerja. Ini seperti ini aku ada juga lihat di sosial media CBO kita ya, Pak William Moon ya. Aku ada baca orang kan biasa buat postingan itu, komentar itu di sosial media biasa bilang gini, semangat kerja sampai semuanya tercapai gitu kan. Tapi keren banget CBO kita Pak William Moon, postingannya tahu apa? Semangat bekerja walaupun semua sudah tercapai. Aku ada baca di salah satu komentar Pak William Moon yang mengomentari dan berkata, semangat kerja walaupun semua udah tercapai. Dan itu membuat aku, wah, Pak William aja semangat banget kerjanya walaupun semua udah tercapai ya. Nah, artinya kita yang belum capai apapun, yang belum maksimal, harus lebih gila lagi kerjanya, lebih semangat lagi kerjanya. Jangan pernah mengasihani diri kita sendiri. Justru di posisi tertekan, kita akan bisa melompat lebih tinggi. Di posisi tertekan kita bisa memaksa diri kita untuk upgrade dan kita naik dan naik lagi gitu. Benar. Ada mau disampaikan sama sobat trader untuk bisa gabung sama kita di perusahaan kita ini, apa kira-kira? Nah, jadi untuk teman-teman aku yang teman-teman semua lah yang pengen kerja tapi takut mungkin ya, mereka tuh mungkin lihat asik, karena gini bang, aku selalu buat ke sosial media tentang pekerjaan kita, tim aku, dan orang banyak yang kayak hore, keren ya, cuman jadi tim penonton gitu kan. Jadi kalau kan memang pengen kerja di sini, ayo bareng, karena aku juga awalnya dulu gak percaya bisa nggak ya, ternyata bisa. Saat kita memang you have to love your job, kau harus mencintai pekerjaanmu, apapun pekerjaanmu itu, walaupun tidak dipialang. Saat kita tidak mencintai pekerjaan kita, bahkan itu hanya tukang ketik sekalipun, kita nggak akan merasa nyaman sebulan udah keluar, kita nggak nikmati ya. Iya gitu. Jadi gak ada pekerjaan yang gak sulit, tapi bisa terasa mudah saat kita memang di hati kita tuh memang, aku tuh kerja untuk apa. Nah, kan harus juga tahu tujuan. Abang selalu cerita tujuan ya. Nah, jadi kita harus tahu juga tujuan kalian kerja itu untuk apa. Apakah untuk orang tua, atau memang untuk cari pengalaman, atau kalau memang biar nggak di rumah. Nah, itu yang menentukan kalian itu siapa. Jadi untuk kalian yang di rumah, semuanya yang lihat podcast kita hari ini,
Kalau memang pengen kerja di perusahaan kita, ayo come on. Kita bakal bantu kalian untuk bisa lebih dari kita. Itu sebenarnya mindset kalian masing-masing sih. Jadi untuk semua sobat trader semuanya, ayo jatuhkan lamarannya. Semangat kita kerja di sini. Kita kerja bersama-sama. United we win.